Ada suaranya, lucu ya, Bu. Iya, kok sekarang ada suaranya ya, malu tau. Iya. Nah, sekarang kita sudah agak mulai mengerucut. Kemarin itu kita dari pasca pertemuan pertama sampai UTS itu masih yang deskriptif sebenarnya. Masih deskriptif, dan itu wajib Ananda ketahui juga. Karena kenapa? Karena di kampus itu juga, di mana? Di sekolah, di sekolah nanti pada saat kamu jadi guru, itu nanti akan terpakai. Terpakainya itu paling yang digunakan adalah rata-rata. Cara menghitung rata-rata masing-masing kelas gimana, nilai tertingginya berapa, itu pasti nanti dipakai. Tapi hanya sekedar itu yang waktu itu saya pernah sampaikan. Nah, kalau yang sekarang, sampai nanti kita ke UAS, mudah-mudahan nanti kekejar, karena ini tadi saya di kelas yang pagi, anak-anak, Bu, ya biasa kan saya pengennya hari ini tuntas, tapi anak-anak, Bu, kita nggak kuat otaknya, oke. Saya mengikuti, saya nggak mau membebani mahasiswa, karena saya paham anak-anak PAI, kenapa dia ngambil jurusan PAI, waktu di awal rata-rata menghindari hitungan. Jadi saya mengikuti alurnya, jangan biar, apalagi lagi belajar online kayak gini, saya nggak mau mereka pusing dan lain sebagainya. Jangan jadikan beban, tapi kita nikmati saja proses yang kita jalani ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang ini, di mana persamaan regresi ini dipergunakan untuk di pertemuan yang awal ya. Awal saya pernah bahas tentang entah dievaluasi, saya lupa apa di sini, terkait dengan variabel. Saya pernah bahas variabel bebas sama terikat, masih ingat? Masih. Ya. Nah, di sini ada istilah regresi sederhana, ada istilah regresi berganda. Kalau regresi sederhana itu hanya untuk mengetahui, untuk fungsinya untuk memprediksi besarnya variabel terikat. Variabel terikat itu berapa? Karena pengaruh dari variabel bebasnya itu. Yang kemarin saya bilang kan, saya contohnya pengaruh motivasi kan terhadap prestasi, masih ingat kan ya? Iya, Bu. Nah, di sini ini fungsinya, alatnya yang digunakan pada saat untuk kamu bisa mengetahui ada nggak sih pengaruhnya, inilah yang digunakan alatnya, alat analisisnya. Pakai regresi linear. Nah, kalau dia variabelnya cuma 2, misalnya variabel X-nya cuma 1, Y-nya 1, maka dia menggunakan regresi linear sederhana. Kalau dia variabel bebasnya banyak, nanti ini di paper ini kan kamu kalau sampai ke bawah, itu kan ada regresi linear berganda kan? Kalau udah dibuka semua lah ya. Iya, Bu. Takutnya ini belum dibuka sama sekali juga sama kalian. Ada, Bu. Nah, di sini tuh ada yang ganda. Yang berganda itu X-nya itu lebih dari 1. X itu variabel bebas, ingat ya. Saya nggak bahas lagi variabel karena kita nanti ketinggalannya banyak. Nah, di sini yang tadi saya bilang ini sebagai alat untuk memprediksi, makanya besarnya variabel terikat apabila diketahui besarnya variabel bebas. Yang kemarin saya bilang, karena variabel bebas, maka dia akan mempengaruhi variabel terikat, gitu kan saya bilangnya ya. Karena adanya si ini, maka dia menyebabkan ini gitu. Karena saya lapar, maka saya harus makan gitu kira-kira. Orang lapar, maka harus lapar. Ini gitu, itu sebab akibat lah ini. Maka di kita terdapat macam-macam persamaan regresi. Nah, nanti yang kita pelajari adalah regresi linear sederhana dulu. Nah, di sini nanti kalau kalian di SPSS sebenarnya akan muncul nih kayak gini, tabel kayak gini nih. Nah, ada sebaran data. Data itu nanti yang kalian sebar. Yang angket yang kalian sebar itu. Kalau kalian, saya udah sering ngeliat, kayaknya anak angkatan kalian juga sering nge-share link, ada mahasiswa skripsi, minta tolong diisi, dan lain sebagainya. Itu, dia, itu data yang disebar itu, yang mengisi itu yang digunakan sebagai data. Tergantung dia itu datanya itu dijadikan sebagai data
untuk uji asumsi klasika atau untuk data penelitiannya. Nah, ini pada saat nanti penggunaan software, dia biasanya langsung keluar juga nih datanya, begini. Nah, ini kalau yang regresi linearnya kayak gini, kalau yang non-linearnya seperti ini tampilannya. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama ini, kenapa? Karena saya di S1 itu rata-rata umumnya masih pakai regresi linear sederhana. Variabel X terhadap Y, biasanya dominannya begitu. Maka saya akan bahasnya ini. Kalau kalian udah regresi linear sederhana yang udah paham, ke bergandanya biasanya paham. Nah, di sini ada yang akan kita cari itu, ada beberapa yang kita cari sampai nanti kita mencari determinasi. Determinasi itu berapa persen sih tingkat pengaruhnya variabel ini terhadap dengan variabel yang lain gitu. Nah, di sini model regresi linearnya. Ini modelnya, kalau kalian ingat persamaan linear kan emang kayak gini kan, Y sama dengan A plus BX. Ini kayak gitu kalau misalnya waktu di SMA, masih ingat nggak? Kadang kalau saya, Iya, Bu, betul. kadang, ya kan masih ingat kan? Iya, Bu. Ingat. Nah, kadang kita waktu pas, kalau dulu mah di SMA tingkatnya hanya mencari substitusi atau enggak eliminasi, caranya hanya mencari X-nya berapa sih, Y-nya berapa gitu kan ya biasanya. Misalnya 2X ditambah Y sama dengan 8, 4X ditambah 2Y sama dengan 12 misalnya. Berapa sih X sama Y-nya? Gitu biasanya kan ya. Nah, itu hanya sekedar itu. Kalau di SMA gitu kan. Atau lebih dirumitkan lagi kalau di SMA, X sama Y-nya udah ketemu, dicari lagi. Misalnya, berapa nilai dari 3X ditambah 5Y gitu. Biasanya gitu kan. Nah, kalau yang IPS, anggap aja pura-pura paham apa yang saya omongin. Tapi IPS dulu belajar regresi linear juga kok. Karena kan dulu waktu zamannya saya ada sih anak IPS belajar matematika juga. Nah, di sini, Nggak ada. ya Saya kan kamu sama saya generasinya beda. Nggak ada kayak gini, Bu. Nggak ada ya? Oke, ya sekarang kita pelajari ini, makanya saya jelasinnya pelan-pelan. Ini dikasih keterangan Y itu apa, X itu apa yang tadi saya bilang. A itu adalah koefisien atau konstanta. Angka nih hasilnya nanti. Kalau konstanta itu tahu kan? 1, 2, 3, 4 itu konstanta. Kalau ada ini nih variabel nih. Kalau ada mengikatnya ini ada makanya disebut koefisien regresi karena ada hal yang terikatnya nih di sininya nanti nih. Apa yang mengikatnya nih, yang mempengaruhinya. Nah, untuk mencari persamaan regresi, maka kita membutuhkan harus bisa mencari A sama B-nya. Nah, disinilah rumusnya. Untuk di paper-paper di halaman 1 sampai ke bawah, ini masih rumus-rumus nih. Saya kalau jelasin rumus, nanti kamu pusing. Ini udah paten gitu kira-kira. Nah, supaya kita paham, kita langsung ke soalnya, contoh soalnya. Kalau kamu tanya, ini rumusnya dari mana? Kalian lihat lagi ke atas gitu ya. Ini rumusnya. Paham? Ini ngomongnya kecepatan nggak? Yang lain, Bu. Halo? Enggak ya? Ngomongnya pelan, Bu, tapi saya masih bingung. Bingungnya di mana? Nggak apa-apa, Bu, lanjut aja. Nanti saya nyimak lagi aja. Gitu. Oke. Nah, di sini dibuatnya ada 5 orang, ada 5 data aja. Namanya juga latihan, nggak usah banyak-banyak terpusing. Tapi, saya balikan lagi. Tapi nanti pada saat aslinya, nggak mungkin data kamu hanya 5 orang gitu ya. Karena kan sampel, saya sudah bahas tentang sampel populasi dan sampel toh. Iya, Bu. Nah, jadi nggak mungkin datanya itu sedikit. Nah, ini hanya karena sebagai contoh maka digunakannya hanya 5. Ini dia mau tahu nih, mau tahu pengaruh anak yang mengerjakan soal matematika. Jadi gini,
kalau dari judulnya ini, kalau orang bisa matematika, dia bisa statistik gitu kira-kira. Sama kayak kalau orang motivasi belajarnya tinggi, pasti dia prestasinya tinggi gitu kira-kira. Paham ya? Nah, ini dia bikin soalnya begitu, dia mau tahu. Bener nggak sih kalau orang ini gini nih, ini kalau saya mengartikan gini, orang dia ngerjain soal matematikanya 20, nilainya dia memberikan pengaruhnya 16 dampaknya. Ada yang 6 kali cuma 4 gitu kira-kira. Ini 12, ini 8, ini 20, ini 12. Ini 12, ini 10. Gitu maksudnya. Nah, angka ini belum mempunyai makna kalau kita belum masukkan ke rumus. Gitu. Cuma kita bisa memprediksi kan ada teori belajar behavioristik ya kan? Semakin sering kita memberikan mengulang-ulang, ya kan? Masih ingat teori belajar behavioristik? Memberikan reinforcement yang berkali-kali gitu kan? Masih ingat ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Udah semester 6 masa nggak ingat? Saya aja yang udah semester bangkotan masih ingat. Ya kan teori belajar itu ada banyak, salah satunya teori behavioristik. Nah, dia ini membuktikan kuantitatif itu kan berdasarkan teori, jadi kita tidak bisa langsung asal-asalan membuat judul. Kalau nggak ada teori yang mengatakan itu gitu. Nah, ini dia berani membuat judul ini, kenapa? Karena dia mengambil asumsi itu tadi. Memang ada, dengan diberikan treatment yang berulang-ulang kali gitu kira-kira. Maka dia akan memberikan dampak pengaruhnya terhadap perubahan itu gitu. Paham maksudnya? Logika berpikirnya? Paham. Paham, Bu. Ya sama kayak kalian nih, saya kasih soal. Coba saya kasih soal berkali-kali statistik. Pasti akan lihat sendiri rumus Strajus sudah hafal juga dengan sendirinya kan? 1 ditambah 3,3 log N. Itu udah hafal kan? Iya, Bu. Kalau sering latihan itu udah pasti hafal. Tanpa ngeliat rumus kamu udah hafal. Oh, alurnya setelah ini nyarinya ini. Karena udah sering diulang-ulang. Gitu. Nah, ini kita mau cari tahu berapa sih persamaan regresinya sampai determinasi. Kalau kita kelar sampai sini, berarti alhamdulillah. Kalau nggak kelar, kalian pokok kuatnya sampai mana, sekuatnya. Gitu ya. Ini saya belum masuk soalnya. Cahaya maba terkadang bayang sama tes itu untuk mengenal satu bidang sesi membahas satu sumber kerjanya untuk penulisan, tapi dia akan saya kok tidak bisa buka cek KHS. Coba WA Bang dia. Nah, kita ke sini. Oh, dikasih tahu model regresinya yang tadi saya bilang Y topping sama dengan A ditambah BX. Ini ada caranya, rumusnya. Ada 2 rumus untuk mencari persamaan ini. Nah, di sini dikasih tahu ketentuannya ini, makanya saya buat kuning. Skor dibuat urut dari besar ke kecil berdasarkan dari skor yang X. Skor yang X yang mana? Yang ini, data X maksudnya. Ini. X ini. Nah, urutnya itu maksudnya apa? Angka yang sama didulukan. Terserah kalian mau buat angka dari dari besar ke besar dulu atau dari yang kecil ke kecil dulu. Nah, ini kan nih 20 sama 20 nih. Kalau mau dari yang besar dulu berarti itu A sama D didekatkan. Terus 12 sama 12 berarti C sama E. Baru nanti yang B. Paham? Paham? Paham, Bu. Ini makanya ini jadi nggak berurut nih, nggak ABCD lagi. ABCDE. Ini karena diurutkan. Paham ya? Ini makanya saya bold warna kuning. Iya, Bu. Paham ya? Ini bisa saya anggap clear? Yang ini, data ini? Iya, Bu. Clear, Bu. Nah, ini karena mengikuti ya. Data yang 20 pasangannya kan 16. 20 sama 12 juga. Ngikut ya? Iya, Bu. Oke.
Nah, ini saya clearkan dulu juga. Ini sigma masih ingat apa? Jumlah. Jumlah. Berarti kalau mau nyari jumlah gimana? Tambah. Ya, ditambah. Yang ini dijumlah taruh sini. Paham? Paham, Bu. Juga. Nah, ini rata. Rata itu apa rata-rata? Rata-rata gimana nyarinya? Halo? Bagi ya, Bu ya? Itu jumlah X dibagi, Bu. Dibagi 5. Jumlah X dibagi Jumlah banyaknya X data, mana? Bu. Itu tuh yang 70, Bu. 20, 20, 70 bagi 70. 5, Bu. Ya, sigma X dibagi N. Jumlah banyaknya data. Ya, 70 dibagi 5 ya. Iya, Bu. Paham ya? Ini Iya. nggak ada rumus lagi loh. Ini udah karena di pas sebelum UTS kita udah bahas itu, saya nggak mau bahas-bahas lagi. Jadi nggak ada tulisan rumus lagi di sini. Ya. Iya, Bu. Kalau kamu lupa, kamu aja yang mencatat di situ. Ini berarti rata-rata Y-nya berarti 50 dibagi 5 gitu ya. 5 Ya. dari mana, Bu? Banyaknya siswa, banyaknya data. Oke. Clear? Clear. Ini finish ya. Yang ini. Iya, Bu. Oke, kalau saya kecepatan bilang. Oke, Bu. Ini X kecil. Untuk mencari X kecil, itu rumusnya X besar dikurang mu. Mu itu rata maksudnya. Berarti 20 dikurang 14. Taruh di sini. 20 kurang 14. 12 kurang 14. Taruh di sini. Paham? Tadi itu mu ya, Bu? Iya, mu. Mu. Atau enggak rata-rata? Nggak Oh. apa-apa yang mana aja. Imut banget, Bu, namanya. Mu. Mu. Assalamualaikum, mau tanya bermasalah. Apa nih? Oh, lu bermasalah. WA Mbak Modi ya. Aduh. Mahasiswa bermasalah tuh lapornya ke Kaprodi. Mana Kaprodi tahu, Olu? Masa Olu saya ngurusin Olu mahasiswa? Subhanallah. Kaprodinya baik banget lagi pakai balas-balas juga kan, nggak penting banget. Nah. Ini paham? Paham, Bu. Nah, ini untuk X kecil, sigmanya pasti hasilnya 0. Sigmanya ya, jumlahnya pasti 0. Selalu X kecil dan Y kecil selalu hasilnya 0. Kalau nggak 0, berarti kamu ada yang salah di perhitungannya di sini. Ya. Nah, Iya, Bu. ini X kecil kuadrat. Berarti yang tadi kamu cari X kecilnya, kamu kuadratkan. Berarti 6 kuadrat, 6 kuadrat, min 2 kuadrat, sampai min 8 kuadrat. Paham? Paham, Bu. Nyari Y juga sama. Data Y-nya yang kamu kurangin. Y besar dikurang Y rata. 12 kurang 10, 10 kurang 10, 8 kurang 10, 4 kurang 10. Paham? Y kecil kuadrat, berarti yang ini dikuadratkan. 6 kuadrat, 2 kuadrat, 0 kuadrat, min 2 kuadrat, min 6 kuadrat. X kecil dikali Y kecil. Berarti yang ini. Data yang di sini 6 dikali 6. 6 kali 2 sampai min 8 kali min 6. Paham? Semuanya kamu sigma, ketemu hasilnya. Iya, Bu. Untuk kotak ini paham? Paham, Bu. Yang lain. Paham, Bu, paham. Paham ya? Saya kecepatan nggak? Enggak, kok, Bu. Bu. Ya. Oke. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Mencari B.
B sama dengan sigma X kecil Y kecil dibagi sigma X kuadrat. Tadi sigma X kecil Y kecil mana? Kamu lihatnya di sini sigma. Posisi X kecil Y kecil mana? Oh yang ini, berarti angka yang ini. Gitu cara baca tabel. Dibagi sigma X kuadrat. Oh X kuadrat. Berarti sigma yang ini. Gitu. 144 sama dengan 0,69. Paham nyari B? Paham, Bu. Nah, nyari A-nya tinggal dimasukkan ke rumusnya. Y bar itu ya rata-rata. Dikurang B kali X bar. Y barnya berapa tadi? Y barnya kan 10 kan? Nih. Dikurang B-nya kan 0,69 tadi. Dikali X-nya, X barnya 14. Ini kamu kali dulu cara ngitungnya. 0,69 dikali 14. Nah, hasilnya baru 10 dikurang hasil yang tadi kamu hitung, baru itulah hasilnya. Paham? Paham, Bu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Tinggal Bu. masukkan model regresinya. Y topping sama dengan A plus BX kan tadi kan? A-nya ketemu 0,34. Taruh ditambah B-nya tadi berapa? 0,9. X-nya itu nanti yang tadi. Ya. Nah, ini ada rumus lain untuk mencari koefisien B. Kalau tadi kan simbolnya kecil-kecil semua kan, X kecil, Y kecil. Kalau sekarang yang di bawah ini adalah pakai rumus yang besar. Yang Y besar, X besar semua. Nah, ini tadi fungsinya apa sih diurutkan untuk menentukan jumlah kelompok? Yang data Y-nya yang diurutkan tadi itu yang disamakan, berarti data yang sama itu jadi kelompok. Ini berarti kelompok 1. Ini berarti kelompok 2. Ini walaupun nggak ada temannya tetap jadi kelompok 3. Karena datanya kan yang sampai situ. Iya, Bu. Ya. Ini jadi untuk mencari kelompok, paham ya? Paham. Nah, ini tinggal masukkan rumus, berarti X besar kali Y besar, berarti ini kali ini. 20 kali 16. X kuadrat, berarti ini yang dikuadratkan 20 kuadrat. Y kuadrat, berarti 16 kuadrat. Nah, ini kalian sigma semuanya. Udah, tinggal masukkan rumus. Hasilnya sama kok. Cuma dia rumusnya ini, bedanya sama yang tadi. N dikali sigma X besar kali Y besar dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, sama dengan N-nya kan 5 kan? Iya. Nah, sigma X Y, kamu carinya yang ini berarti 800. Dikurang sigma X berapa tadi? Nih, 70. Dikali 50 sigma Y-nya. Sama dengan, ini kali dulu. 5 kali 8 kan 4.000. Iya. Ini 7 kali 5, 3.500. Berarti 4.000 kurang 3,5, 500. Nah, ini N dikali sigma X kuadrat dikurang ini, berarti N-nya 5. Ini sigma X dikuadratkan. Yang ini, data yang X kuadrat, berarti data yang ini sigma, karena sigma. Dikurang sigma X dikuadratkan. Ini sigma X, X-nya dikuadratkan. Ini kamu kali 5 kali ini dikurang 70 dikali 2 kan 49, 4.900. Nah, tinggal dikurang 500 per 720 hasilnya 0,69. Nyari A-nya sama rumusnya. Paham? Paham, Bu. Cari persamaan regresi, paham ya? Iya, Bu. Masih kuat kan ya? Masih. Yang lain, Bu? Yang lain gimana, guys? Halo? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Ini Iya, saya Bu. nggak lagi ngedongeng kan? Kalian perhatikan ya. Kalau nggak diperhatikan,
Kalian saya yakin nggak paham loh. Iya, Bu. Soalnya di Iya, sini Bu. batu nisan semua yang ada. Tahu nih wujudnya ada atau enggak. Mudah-mudahan sih belum jadi batu nisan juga lah ya. Astagfirullah. Baik, Bu. Udah. Nah, di sini karena saya nggak tahu kalian beneran ngeliatin atau enggak. List sampai tonjok nanti lo. Nah, di sini ada uji signifikansi, regresi, dan linearitas. Kita cari dulu jumlah kuadratnya. Ini data ini soalnya kita mau cari nanti dimasukkan ke tabel ANAFA. Nah, ini rumusnya. Yang A itu JKT, jumlah kuadrat total. Berarti datanya, ini kan sigma Y kuadrat, berarti yang kamu ambil dari data di Y. Karena tadi kalau misalnya kamu ini pakai rumus yang ini nggak usah kamu cari, udah langsung ketemu. Sigma Y kuadrat ini kan 580 toh? Iya, Bu. Taruh. Gitu. Nah, yang B itu rumusnya sigma Y dikuadratkan dibagi N. Kan sigma Y-nya tadi jumlahnya 50 toh? Iya, Bu. 50 dikuadratkan dibagi 5. 5 dari mana? Banyaknya data. 500. Nah, berarti rumus C itu JKT dikurang JKA. Saya ini kasih simbol supaya kamu kalau nggak pusing ngelihat rumusnya, kamu bikin rumus aja A dikurang B. A itu maksudnya apa nih? Data yang tadi kamu cari di A dikurang B. 580 dikurang 500. Jadi 80. Paham ABC? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, yang D. Yang D itu rumusnya JK reg B, regresi B maksudnya. Ini rumusnya B dikali sigma X kecil ya kecil. B-nya tadi kan kalian sudah carikan 0,69 dikali sigma X kecil ya kecil yang tadi yang data tabel yang pertama. Nah, masukkan 100 kali 0,69 sama dengan 69. Untuk nyari data E, ini saya cepatnya C dikurang D. Data yang C dikurang data yang D. Gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, yang F. Yang F ini agak ini. Perhatikan. JK Galat. JK Galat itu, tadi kita sudah menentukan kelompok toh? Iya. Nah, ini dipakai di sini. Datanya yang dipakai adalah data Y. Bukan data X-nya. X-nya itu untuk menentukan jumlah kelompoknya. Untuk galatnya data Y yang dipakai. Paham? Iya. Nah, ini 2 ini bukan rumus per 2. Ini 2 ini karena data yang sama itu jumlahnya ada 2. Oh, iya, Bu. Saya kasih contoh misalnya kalau misalnya ini saya ganti, ini jadi 20. Berarti ini masih kelompok 1. Berarti di galatnya, berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang, buka kurung, lihat rumus yang di bawah. Dikurang, buka kurung. Nih, 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Dikurang, buka kurung, 16 tambah 12 tambah 10 dikuadratkan dibagi 3. Karena yang 20-nya ada 3, gitu, paham?
Paham. Paham, Bu. Kalau dia 20-nya ada 4, berarti bagi 4. Paham ya? Kalau 20-nya ada 5, berarti per 5. Ingat, 2 itu bukan rumus. Ya. Nah, ini karena dia ada 3 kelompok, ini 1, ini 2, ini 3. Kayak gini rumusnya. Ini caranya kamu jumlahkan dulu, dikuadratkan, baru dibagi 2. Ini hasil yang ini dikurang hasil yang di sini. Gitu ya. Nah, untuk nyari yang G, itu data E dikurang data F. Paham? Data E yang ini nih. Dikurang data yang F. Paham? Kecepatan nggak? Bu, yang galat deh, Bu. Mungkin. Galat. Yang itu kan, jadi dia diurutin aja ya, Bu, ya, dari data X, terus habis itu ya data Y-nya gitu, Bu. Iya kan nih. Galat itu gini, kita kan sudah lihat yang data X-nya tadi kan kita sudah urutkan. Iya. Nah, data X-nya kita tutup, itu untuk sebagai kelompok. Iya. Nah, berarti ini yang kita pakai ini, berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat, dikurang 16 ditambah 12, dikuadratkan dibagi 2. Ini clear nih, kelompok 1. Iya. Nah, ini sekarang kita kelompok 2, berarti 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat, dikurang, buka kurung, 10 ditambah 8, dikuadratkan dibagi 2, karena jumlahnya ada 2 doang. Iya, Bu. Gitu. Yang satunya lagi, ini kan karena cuma 1 berarti 4 kuadrat, dikurang, buka kurung, 4 dikuadratkan dibagi 1, karena cuma 1. Paham? Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Gitu. Galat tuh bisa disebut error ya, Bu, ya? Bisa nggak sih? Hah? Error gitu. Apa namanya, JK error gitu. Bisa Nggak ke erroran juga sih. Ini kan kita mau tahu, bukan error disebutnya. Keterikatan antara masing-masing kelompok. Nggak error. Kalau kita mau pakai error itu nanti di tabel. Tingkat ketelitian yang kita pakai. Makanya kita kalau di statistik seringnya menggunakan 0,05. Itu kehati-hatian kita, karena apa, kekeliruan. Nah, makanya 0,05. Oke, Bu. Gitu. Paham yang jumlah kuadrat? Paham, Bu. Bisa lanjut? Yang lain gimana, guys? Yang lain paham tuh? Paham nggak? Paham, Bu, paham. Iya, Bu. Udah. Insya Allah. Lanjut. Masih kuat ya? Kuat, Bu. Oke, masih, Bu. Saya kalau ngomongnya kecepatan, bilang. Oke, Bu. Ya. Nah, ini data yang tadi kita hitung, kita masukkan ke tabelnya. Ini tabelnya dari mana? Rumusnya yang di atas tadi, yang halaman awal-awal, yang tadi saya bilang. Nah, ini makanya saya tulis huruf-huruf supaya mempermudah. Ini adalah N. N-nya berapa? N itu kan banyak data, berarti ada 5. Ini satu-satu dari mana? Rumusnya udah dari sananya 1. Nah, pas pada saat sisa, rumusnya N dikurang 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, cocok. K dikurang 2. K
katanya Bu Damayanti sama Bu Elvis ya Bu yang gantiin. Iya Mas. Bu Damai. KTU-nya ganti ya kita ya. Sama Kasubag Keuangan. Jadinya siapa, Bu? Jadinya bagian keuangan Bu Damayanti. KTU-nya Bu Elvis, saya juga nggak tahu Bu Elvis yang mana. Itu ibu-ibunya baru, Bu, maksudnya. Kalau Yang- Bu Damayanti udah lama, saya waktu tes di awal-awal kan beliau. Balik lagi Bu Damai. Nah, ini Minka. Banyaknya data dikurang kelompok. DB itu derajat bebas, atau enggak ada yang bilang derajat kebebasan. Yang ini bisa paham? Paham, Bu. Bu. JK jumlah kuadrat. Tadi yang data yang kita hitung, Bu Lisma. ya? Itu yang tahu cocok dalat K-2. Berarti memang udah rumus ya, Bu? Iya. Kamu lihatnya di rumus yang di atas. Ini nih. Kita coba sama-sama telisik. Ini kan? Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Ya. Nah, ini makanya saya kasih simbol. Kalian tinggal masukin aja angkanya. Ini data yang di A, data B, data D, data E, G, sama F. Kalau kamu mau penasaran, kamu lihat dulu rumusnya di atas yang tadi. Gitu. Ya. Baik. A, bener nggak? A itu kan JK. Coba lihat. Karena ini kan nah, JKA. Ini kan JK, ini S kuadrat rek B, ini yang B. Tuh, ini kamu lihat rumusnya yang tadi kita hitung, pasti sama. Baik, Salah Bu. yang ini. JKA, JK, JKS, JKTC, JKTG. Itu saya supaya mempermudah anak-anak memahami, jadi saya kasih seperti ini. RJK rumusnya JK dibagi DB. Yang ini dibagi sama DB. Berarti ini kenapa kosong? Karena dari tabel ANAFA-nya kosong di sana. Jadi kita mulai ngitungnya dari sini. Ini 500 dari mana? 500 dibagi 1. 69 dibagi 1. 11 dibagi 3. Paham? Ini dapat 3,7 dari mana? Dari 11 bagi 3. Nah, ini 1 dibagi 1, 5 dibagi, salah. 1 dibagi 1 ini 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, Bu. Nah, untuk F hitung, ini diperoleh dari mana nih yang saya kuningin dibagi? Kamu lihat aja rumusnya. 69 dibagi 3,7. Ini 1 dibagi 5. Data yang atas dibagi yang bawah gitu maksudnya. Ini karena berhubung angkanya 1 sama 5, jadi 1 bagi 5. Ini 69 dibagi 3,7. Ini hasilnya. Paham? Paham, Bu. Ibu, maaf, Ya? mau nanya. Itu boleh nggak, Bu, kalau misalkan, kan itu 18,6. Terus kalau kita pakai pembulatan ke atas, boleh nggak, Bu? Jangan. Oh, jangan. Nah, Berarti standar aja gitu, Bu. biar ini aja dulu. Kan ini pasti di belakang, ini nggak satu angka di belakang koma ini hasilnya. Iya. Nah, gitu. Kita Baik. jangan pakai pembulatan itu aja. Karena kan kita mau ngeliat dari hasil tabel. Karena tabel juga pakai koma di belakangnya. Karena kita membandingkan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada yang tadi saya share. Ada F tabel kan? Ada F tabel F, ada tabel T. Nah, tabel F yang kita pakai selalu 0,05 biasanya. Kita menyepakati di dalam statistik tingkat kekeliruan. Kekeliruan kita terhadap data. Nah, ini 1/3 dari mana?
Yang ini. Ini 1 dibagi 3 nih. Dari data yang ini, rek B dibagi sisa. Ini dari tuna cocok dibagi galan. 1/2. Nah, nanti cara ini dapat 10,13 dari mana? 10,13 salah. Kamu kalau baca koma jangan angka belasan ya, apa puluhan. 10,13, 18,51 gitu ya. Karena itu angka. Nah, itu apa? Bukan puluhan atau satuan. Nah, ini dari mana? Kita buka tabel F-nya yang tadi. Cara membacanya, bentar saya buka dulu. Tabel F. Nah, tadi kan 1/3 ya? Angka pembilang itu kamu lihatnya di sini. Patokannya yang di atas. Angka penyebut patokannya yang di bawah. Paham? Ini nanti kamu cari yang mulai dari startnya 1 ya. Saya kemarin karena ini ketemunya yang ini. Ada kok. Saya malas nyari lagi. Nah, ini tadi 1/3 berarti 1/3 berarti posisinya di sini. Paham? Paham, Bu. Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Sekarang saya tes coba Ida. 7/10 dah. Coba. 7/10. Dulu, Bu. 3,14. Ya, Ana. 8/9. Ana. Nggak ada kan? Claudio, 8/9 berapa? On kamera semuanya deh. Ini yang bikin saya gedek nih begini nih. Saya kan nggak bisa ngetes nih kalian. Coba on kamera semuanya. Fitri yang on. Fitri coba. 5/14. 2,96. Michael. 10/13. 2,89, Bu. Hah? 2,89. Tadi berapa saya mintanya? Yang 10, Bu. 10/13 kan? Iya, Berapa? 2,89. 4. Benar nggak? 2,67, Bu. 7, Bu. 2,6. Michael lagi. 7. 6/9. 2,65. Kamu paham nggak, Michael? Masih agak itu, Bu. Kurang. Nih, kalau yang dilihat tuh di sini nih, misalnya 3. Berarti kamu di sini. 3/9. Lihat 3-nya, posisi 9-nya di mana? Posisi 3 tarik nih. Oh, berarti 3,86. Lagi ya, Michael ya. 7/12.
Berapa, Michael? Tiga 3,57 ya, Bu. Hah? Kamu ngeliat tabel nggak sih? Iya, Bu, ngeliat, Bu. Kok salah mulu? Michael. Gini, Michael. Ini 3. Kan tadi 3,12 misalnya. Kamu lihatnya di sini 3, kamu tarik 12 ada di mana? Oh, ini. Berarti 3,49. Paham nggak, Michael? Ditarik ke bawah ya, Bu. Paham nggak? Iya, Bu. Coba lagi. Coba 6/13. Eh, 2,92 ya, Bu. Sekali lagi coba ya. 9 per 16. 2,54, Bu. Paham? Iya, paham. Nengsi. 9/18. Dua 2,46, Bu. Abrar. 11/14. 2,57, Bu. Oke. Paham semuanya cara membaca tabel? Paham. Kalau saya tes satu-satu waktunya habis nih. Paham ya? Paham, Ibu. Oke. Nah, yang tabel di bawahnya tadi 1. Ini karena saya mulai dari 3 nggak ketemu nih. 1/2 kan tadi kan? Ntar kamu cari data, tapi cara baca nyari tabel kayak gitu. Paham? Ya, paham, Bu. Siap. Paham, Bu. Maaf ya tadi saya ulang-ulang Michael supaya saya niatnya untuk supaya mahasiswa paham. Bu, tidak apa-apa, Bu. Jadi ini paham ya yang ini ya? Dapatnya dari mana? Saya harap yang lainnya yang tadi saya nggak tunjuk, kalian tetap memperhatikan jadi paham. Karena kan kita saya nggak melihat ekspresi kalian. Saya tadi ada yang nggak on kamera. Jadi saya nggak tahu kalian benar-benar lihat atau enggak. Ini masih banyak soalnya batu nisan. Kan saya nggak tahu tuh. Ya. Ini saya bisa tinggal ya, saya anggap paham ya.
Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kita masuk ke uji signifikansinya. Nah, di sini dikatakan regresinya signifikan kalau F hitung lebih besar daripada F tabel. F hitung tuh yang ini tadi. 18,6 lebih besar daripada 10,13. Benar dong? Berarti regresinya signifikan. Kalau linearitas sebaliknya, F hitung lebih kecil daripada F tabel. F hitungnya tadi cuma 0,2 toh. F tabelnya ketemunya 18,51. Maka regresinya linear. Gitu. Karena model regresinya linear, maka persamaannya kita bisa masukkan. Jadi kita bisa prediksi gitu maksudnya. Karena regresinya linear, signifikan dan linear, maka persamaannya adalah X-nya bisa kita ganti angkanya kalau angkanya kita ketemu. Nah, ini asumsinya rata-ratanya 80. Nah, ini dikali 0,34 ditambah 0,69 dikali 80. Ininya dikerjakan dulu, baru ditambah sama 0,34 hasilnya segini, prediksinya. Maka, jika regresi ini signifikan diteruskan untuk mencari. Karena dia signifikan, maka diteruskan mencari koefisien korelasi. Gitu. Paham? Masih kuat nggak? Jadi di kelas 11 saya sampai sini. Lanjut. Mau nanya. Iya. Mau nanya yang F tabel itu gimana, Bu? Bacanya? Tabel. Jadi saya udah bertanya. Bukan. Maksudnya yang 1/2 itu, Bu. 1. Ini dari sini. Nih. 1/2. Iya. Tuna cocok dibagi galat. Yang 18,51 itu, Bu. Tadi yang tadi saya bilang di tabel yang saya share, F tabelnya itu mulainya nggak dari 1. Kamu cari yang mulainya dari 1. Yang ini loh maksud saya. Bentar. Ini kan saya mulai startnya dari 3. Ntar kamu cari lagi di Google startnya yang mulai dari 1 gitu loh. Kan ada yang 1/1, 1/2 gitu. Ya? Iya, Bu. Paham kan maksudnya? Iya, paham, Bu. Bu Lisma, Ya? itu yang pembilangnya kan itu pas udah sampai angka 20 langsung loncat 22, 24. Itu emang kayak gitu udah rumus, Bu. Berarti nggak ada 21, 23 kayak gitu. Mungkin yang saya temukan, setahu saya sih ada 21, makanya nanti cari. Karena dari 1 sampai 100 tuh ada. Karena berarti saya ada kemarin semua. dapatnya, saya dapatnya pas itu ya udah karena saya mau ngajar waktu itu kan, ya udah saya langsung save. Makanya tadi saya ingatkan ke kalian cari yang dari 1. Yang komplit itu kan nggak komplit tuh. Itu ya. Iya, Bu. Bu izin ke kamar mandi juga ya, Bu. Iya. Ya absen mah udah saya absen tadi, saya nggak tahu. Itu setelah absen, Bu, si Firly izin. Oh, udah nggak bisa ya berarti. Iya. Maksudnya dia udah itu, udah bilang hadiroh, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Bu. Apa? Nanti kan kita bakal nyari responden ya Bu ya buat skripsian. Nah, data yang dicarinya itu sampai yang barusan diajarin sama Ibu gitu, Bu. Iya, jadi, kalau kamu datanya ada 30 atau 50 berarti X-nya sampai 50. Berarti nanti diterjemahin dalam skripsiannya ada kayak gitu dong, Bu? Iya. Ini regresi dan sebagainya. Pusing juga. Tapi kan nanti, ini kan kenapa saya jelasinnya manual dulu, karena dosen kita itu, yang kemarin saya bilang di FAI itu, dia nggak ada yang baca, belum bisa paham membaca SPSS ya. Dan dia biasanya bertanyanya yang manual.
Gitu. Yang manual yang dia tanya. Nah, itu yang tentang ya. Serius ya. Nah, itu yang tadi saya bilang sampel itu nggak mungkin 5 orang yang tadi saya bilang. Nanti kan saya udah bahas tentang populasi dan sampel toh. Nah, itu yang digunakan datanya. Seperti itu. Ada lagi? Bu, kalau yang ada yang pakai mix method gitu, Bu, tetap kepake juga berarti ya, Bu ya? Iya, kalau mix method biasanya dia nyebar angket juga, terus diinterpretasikannya. Bu, tadi sempat keputus, Bu. Tiba-tiba laptopnya ini ngeblank. Ngeblank tiba-tiba langsung berhenti, nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bingung, Bu. Tadi kepotong nggak, Bu? Kepotong ada beberapa ini nggak, Bu? Bahas. Belum ya, Bu? Soalnya nge-freeze, Bu. Bener-bener freeze. Kaget saya. Ya Allah, berikan jodoh. Dah. Ada yang mau bertanya lagi? Bu. Ya. Kalau saya mau nanya tentang skripsi saya sedikit boleh nggak, Bu? Oh ya, gimana? Kan kemarin Ibu nyaranin pakai metode eksperimental ya, Bu? Kamu judulnya apa tuh? Saya udah lupa, mahasiswa banyak banget. Meningkatkan hasil belajar menggunakan Zoom. Nah, Kalau misalnya itu saya pakai, berarti saya cuma butuh nyari rata-rata doang ya, Bu ya? Nyajin datanya. ya, kalau eksperimental ya perbandingan rata. Berarti tinggal kelas A sama kelas B, rata-ratanya saya kasih lihat aja gitu ya, Bu? Terus kalau misalnya kelas yang saya treatment. Tapi harus ada pretest dan posttestnya. Iya, Bu, itu pasti ada, Bu. Jadi misalnya gitu ya, Bu, cuma nyajin data kelas eksperimen sama ini. Oke. Makasih ya, Bu. Kalau kamu nggak pakai eksperimen bisa, tapi pilih sekolah yang menggunakan Zoom. Memang dia mempraktekkan dengan Zoom. Ya, jadi Bu, kamu bisa nyebarkan angket. Kan kemarin saya ngasih tahu gitu, kalau misalnya kamu nggak pakai eksperimen, kamu nggak makainya regresi. Gitu. Iya, Bu. Tinggal pilih sekolahnya itu sudah menerapkan itu atau belum. Soalnya setahu saya kan di Cendrawasih itu pakai Zoom-nya sebulan sekali, Bu. Jadi saya pengen itu coba nggak bisa. Nggak bisa ya, Bu? Kalau sebulan sekali kita nggak bisa mengontrol. Itu kan setiap kita KBM, kita mau tahu. Jeda untuk pretest dan posttestnya juga kan kita nggak tahu. Iya, Bu, karena maksudnya karena Zoom-nya mikir sebulan sekali, mau coba saya pakai yang kelas 1-nya hampir setiap pertemuan pakai Zoom gitu, Bu. Iya, kalau misalnya itu eksperimen kayak gitu. Jadi harus ada kelas yang pakai itu, ada yang kelas satunya lagi nggak pakai itu. Oh, itu. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Ada lagi? Ini kalian masih kuat atau kita rehat? Kamu langsung ngerjain tugas yang saya tadi share soal? Atau kita lanjut sampai mencari determinasi, jadi tugas kamu dikumpulkannya sampai determinasi?
Terserah Ibu, kalau saya kuat. Yang lain aja, Bu. Kalau saya kuat. Saya masih ngantuk sih Bu, tapi kuat Bu, insya Allah Bu. Yang lain Soalnya enggak? yang lain batu nisan. Saya mau nanyanya bagaimana? Iya Bu, nggak apa-apa lanjut aja. Saya masih kuat kok. Pada ketiduran kali Bu. Batu nisan. Iya, saya mendingan biar agak kesentil dikit batu nisan, masa nggak takut ya dibilang batu nisan gitu kan ya. Kan gak enak tahu ngajar cuma nama doang gitu kan. Ntar kamu juga ngerasain deh kalau magangnya juga masih Zoom. Ngerasain loh rasanya, ya Allah gini banget sih ini murid gue ada atau enggak sih. Nggak enak Bu. Pada Iya, diem nggak doang Bu. enak tahu. Tapi kita nggak boleh marah ya kan. Nah itu Bu. Masalah kita magang Bu, bukan guru aslinya. Ngontrol emosinya bagaimana. Kalau saya bisa marah juga, tapi saya kan orangnya nggak bisa marah juga. Susah Iya, Bu. marahnya saya. Jadi ya udahlah saya sabar-sabarin aja. Ini saya mau lanjut atau enggak? Apa mau disamain sama kelas yang sebelah? Lanjut menurut saya. Coba yang lain, Bu. Lanjut dikit lagi deh Bu. Karena nanti tugasnya makin banyak sampai selesai gitu loh. Samain aja, Bu. Samain aja. Iya, Bu. Gimana ya, Bu? Nggak tahu deh. Samain aja, Yang lain. samain aja kalau pusing. Iya deh. Ngikut Ya yang udah. lain aja, Bu. Samain aja lah ya. Karena saya takutnya nanti kalau langsung blok semuanya saya kasih, ntar kamu juga lupa. Ini gimana ya, tadi ini caranya gitu. Biasanya gitu. Ya. Ntar nanti itu soalnya dikerjakan, karena soal yang saya kasih itu datanya 10. Bukan 5. Siap, Bu. Ya. Silakan dikerjakan. Minggu depan saya tanya satu-satu lagi. Kayak praktikum. Jadi saya nggak ngoreksi. Kita ngoreksinya bareng-bareng, kita lihat. Saya nanyanya satu-satu kayak kemarin biasa. Karena saya kalau tidak ini sih, bukan nggak bermaksud saya tidak menghargai kerjaan kalian, karena mahasiswa itu makin kesini makin pinter ya. Pinternya itu hasil temennya udah dikerjain, tadi dikasih tinggal nyalin doang kan, saya nggak tahu. Jadi saya nanti langsung menanyakan, ini dapetnya dari mana. Kan saya tahu ini anak paham mana atau enggak gitu. Dengan ditanya langsung. Jadi saya nilai kalian tuh dari kayak gitu. Gitu. Ya. Silakan dikerjakan. Jadi kita ending aja ya. Iya, Bu. Ya. Oke, Mari. Bu. Mari